Membidana para terdakwa oleh karena itu dengan terdakwa 1, pidana pokok penjara seumur hidup. Izin menyampaikan penyesalan kami terhadap kejadian menghilangkan nyawa seorang ayah, kepala keluarga dari korban. Kami tahu kami salah. Belum ada ketetapan tersangka dari pelaku. Kami bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Masih lekat diingatan soal kasus penembakan yang menewaskan seorang bos rental mobil di Tangerang, Banten awal Januari lalu. Baru-baru ini terjadi lagi penembakan oleh aparat yang menewaskan 3 polisi di Tanah Lampung. Penembakan yang terjadi meninggalkan duka bagi keluarga yang ditinggalkan. Keadilan pun harus ditegakkan. Mengapa para pelaku tega menghabisi nyawa dengan senjata mereka? Saya, Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Akibat perbuatannya, 2 anggota TNI Angkatan Laut penembak bos rental mobil di Tangerang divonis penjara seumur hidup. Sementara itu, 1 terdakwa lainnya divonis pidana penjara 4 tahun. Vonis dibacakan dalam sidang pembacaan putusan pada 25 Maret 2025 di Pengadilan Militer 028 Jakarta. 2 prajurit TNI AL, Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, Sertu Akbar Adli dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penadahan berujung pembunuhan berencana terhadap Ilyas. Sementara terdakwa lainnya, Sertu Rafsin Hermawan, terbukti melakukan tindakan pidana penadahan. Selain mendapatkan hukuman pidana, ketiga terdakwa juga dipecat dari dinas militer. 3. Membidana para terdakwa oleh karena itu dengan terdakwa 1, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 2, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 3, pidana pokok penjara selama 4 tahun. Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. 4. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang, 1 pucuk senjata api, 3 butir amunisi tajam dikembalikan ke Satuan Koarmada 1. 3. 1 unit mobil Daihatsu Sigra berikut kunci kontak dan STNK atas nama Tiara Nova Ardani dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saudari Tiara Nova Ardani. 1 buah handphone merek Vivo warna blue navy milik terdakwa 1, 1 buah kaos milik terdakwa 1, 1 buah celana milik terdakwa 1, 1 pasang sepatu Nuvibo milik terdakwa 1 dikembalikan kepada terdakwa 1, Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo. 8. 1 buah handphone merek Redmi warna hitam milik terdakwa 2, 1 buah jaket merek Erigo milik terdakwa 2, 1 buah celana jeans Lea warna biru milik terdakwa 2, 1 pasang sendal merek Diadora milik terdakwa 2 dikembalikan kepada terdakwa 2, Sersan 1 Bahari Akbar Adli.
Sebelumnya, auditor militer menolak pembelaan dari kuasa hukum terdakwa dalam kasus penembakan pos rental. Dalam sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan, 3 terdakwa menyampaikan nota pembelaan lisan sambil menangis di depan Majelis Hakim Pengadilan Militer. Sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan kasus penembakan bos rental mobil digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Dalam sidang, 3 terdakwa menyampaikan pledoi secara lisan dan berderai air mata. Mereka memohon majelis hakim untuk memberikan kesempatan para terdakwa agar tetap berada di matra TNI Angkatan Laut. Kami sangat menyesali perbuatan kami, menyesali segala kesalahan kami. Tapi kami mohon dengan sangat mendalam pada majelis hakim, kami melakukan hal ini bukan disengaja atau kami memiliki niat. Semua terjadi karena kami terpaksa. Keselamatan kami terancam. Kami menyadari kesalahan kami dengan membantu rekan kami membeli mobil yang tidak lengkap. Kami mengakui kesalahan kami dan kami tidak menghindar sedikit pun. Dan kami mengakui kesalahan kami dihukum. Kami mohon pada majelis hakim, kami sebagai tulang punggung keluarga, kami memiliki anak yang masih kecil. Orang tua kami hanya tersisa ibu yang tinggal sama kami dan kami masih merawatnya. Izin yang mulia, kami izin menyampaikan penyesalan kami terhadap kejadian yang telah terjadi menghilangkan nyawa seorang ayah, kepala keluarga dari korban. Kami sangat menyesal atas perbuatan kami yang mulia. Kami tahu kami salah dan tidak ada sedikit pun niat kami untuk menghilangkan nyawa korban yang mulia. Pertama-tama kami ingin menyampaikan permintaan maaf kami kepada keluarga almarhum, istri almarhum, anak almarhum, dan seluruh keluarga dari almarhum, serta kepada korban luka, kepada istri, anak, cucu, dan seluruh keluarga yang kami memohon maaf yang sebesar-besarnya yang mulia. Selain menyampaikan nota pembelaan secara lisan, kuasa hukum para terdakwa juga memohon hakim agar membebaskan para terdakwa dari dakwaan auditor dengan pertimbangan para terdakwa memiliki loyalitas tinggi, serta anak dan istri perlu kasih sayang dari terdakwa. Maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer 2 Romawi 08 Jakarta dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Sebelumnya, auditor militer menuntut 3 terdakwa dengan pasal 480 KUHP terkait penadahan dan 2 terdakwa dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Klasi Kepala Bambang Apriatmojo dan Sertu Akbar Adli dituntut penjara seumur hidup. Sedangkan Sertu Rafsim Hermawan dituntut hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Esra Ambarita Iriansyah Wahyudin iNews melaporkan. Sementara itu, pihak keluarga korban merasa disudutkan atas pledoi yang disampaikan terdakwa. Keluarga meminta agar terdakwa dihukum seberat-beratnya. Pledoi tersebut sangat menyudutkan kami selaku korban atas tindakan kami pada saat kami ingin mengambil mobil kami, begitu. Lalu permohonan maaf yang selalu diucapkan oleh terdakwa sambil menangis seolah hanya untuk upaya untuk meringankan hukuman terdakwa dan takut untuk diberhentikan dari institusi TNI. Lalu
kalaulah memang terdakwa ini merasa dirinya tidak bersalah, mengapa terdakwa ini selalu berupaya untuk meminta maaf terhadap kami, begitu. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Kasus penembakan pos mobil rental di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten pada 2 Januari 2025 lalu membuat publik tercengang. Ironis, sebelum kejadian pemilik rental mobil sempat meminta pendampingan dari pihak kepolisian namun ditolak. 2 Januari 2025, seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur tersangka di res area kilometer 45 Tangerang Merak. Pencurian mobil berawal saat AS yang menyewa mobil korban selama 3 hari. Tiba-tiba pada tanggal 1 Januari, GPS yang dipasang di mobil sengaja dirusak pelaku. 2 perangkat GPS mobil telah dipotong saat berada di Pandeglang, namun 1 GPS aktif belum diputus pelaku. Korban kemudian melakukan penelusuran hingga berpapasan dengan mobil miliknya. Situasi berubah tegang saat pelaku mengaku sebagai TNI Angkatan Udara mengancam sambil mengeluarkan senjata api. Merasa terancam, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer, namun ditolak kepolisian. Dengan alasan saat pelaporan korban tidak membawa surat-surat penting kepemilikan mobil yang sah. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu, kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga, katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saat itu ketika dikonfirmasi, yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Pandeglang muter sampai ke arah Cilegon, sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Pengejaran kembali terjadi hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Pelaku menembak korban Ilyas Abdurrahman di dalam minimarket. Korban tewas terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Berdasarkan rekaman CCTV, komplotan pelaku penembakan terhadap bos rental mobil berjumlah 4 orang. Dalam pengejaran, polisi berhasil menangkap AS, orang pertama yang menyewa mobil. Pasca kejadian, saksi dalam sidang perkara penembakan bos rental mobil menyebut pelaku melepaskan tembakan sebanyak 4 kali. Ahmad Farizi, saksi yang merupakan karyawan minimarket, mengatakan oknum TNI AL pelaku penembakan melepaskan 4 kali tembakan. Farizi mengungkap tembakan pertama dilakukan oleh oknum TNI AL yang keluar dari sebuah mobil berwarna hitam. Sementara tembakan kedua dilakukan oleh orang yang sama, namun pelaku telah keluar mobil. Tembakan ketiga merupakan tembakan yang melukai korban Ramli. Tembakan keempat bersarang di tubuh korban bos rental Ilyas Abdurrahman. Farizi merinci tembakan keempat dilepaskan saat Ilyas mencoba mendekat ke arah Ramli.
pada saat terjadinya penembakan di rest area kilometer 10, diduga di depan Indomaret saudara bekerja ya. Berapa kali saudara mendengar tembakan? Tembakannya Iya, 3 sampai 4 itu. 3 sampai 4. Apakah saudara saksi mengetahui siapa yang melepaskan tembakan atau berada di mana? Kalau siapanya nggak tahu, cuman kalau posisinya tahu Pak. Posisinya di mana saudara? Depan toko, Depan toko. parkiran. Pada saat penembakan pertama, apakah saudara bisa memastikan di depan toko penembakan? Iya. Yang menembak itu berada di mana? Apakah di depan toko atau di mana? Di mobil Pak. Di mobil. Di mobil apa? Mobil hitam. Mobil hitam. Tim Liputan iNews melaporkan. Insiden penembakan pos rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten tentunya menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Terlebih bagi anak korban Rizky Agam yang menyaksikan langsung penembakan ayahnya. Rizky Agam mengungkapkan kronologis penembakan terhadap ayahnya saat ikut menyergap pelaku penggelapan mobil. Kejar-kejaran itu beda cuma 2-3 km dari mobil Brio itu. Akhirnya mobil Brio itu mampir di rest area di Indomaret. Jadi kita pas nyampe masuk rest area itu kita tunggu dulu teman kita yang dari Army ya. Setelah kita nunggu bareng-bareng, akhirnya ada satu dari grup anggota Army ya, satu mobil Avanza itu yang warna putih. Itu kita langsung menggap mobil tersebut ya. Jadi mobil tersebut ada di depan Indomaret bersampingan dengan mobil Sigra itu yang kita gap di Saketi. Itu kita tangkap orang yang berada di mobil Brio. Ternyata di mobil Sigra itu udah ada orang yang sudah siap untuk menembak kami. Jadi tembakan keluar. Jadi pada saat itu chaos. Jadi lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini. Jadi kita nggak kedengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu. Terdengar sampai 4 sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur. Tapi naasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya kan terkena tembakan di dalam Indomaret. Akhirnya penjahat rental itu kabur membawa mobil saya. Dalam rekaman CCTV di lokasi kejadian terdengar 4 kali letusan senjata api yang diduga milik pelaku. Berikut detik-detik penembakan bos rental mobil dari rekaman CCTV yang kami peroleh secara eksklusif. Peristiwa ini bermula dari keributan antara beberapa orang yang turun dari 2 mobil minibus dengan pengemudi mobil sedan. Setelah terdengar letusan kedua dari senjata api yang diduga milik pelaku, seorang pengemudi keluar dari mobil dan mendatangi kerumunan. Tidak lama kemudian terekam korban Ilyas tertembak dan masuk ke minimarket. Korban duduk di lantai minimarket, tidak lama kemudian korban tertidur.
Setelah peristiwa tersebut diduga pelaku bersama temannya meninggalkan TKP. Dari GPS yang tersimpan di mobil dan CCTV merekam mobil sedan yang dibawa pelaku ditinggalkan di Jalan Tol Merak, Jakarta, kilometer 34.500. Pelaku pun diduga berpindah ke mobil minibus yang dibawa oleh rekannya dan terekam melintasi gerbang tol Cikupa. Rizky Agam, anak korban tewas dalam penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Polsek Cinangka, Banten. Ia mengatakan pihaknya sempat meminta pendampingan kepada Polsek Cinangka untuk melacak kendaraan yang disewakan sang ayah. Namun permintaan itu ditolak dan berikut cuplikan dialognya. Jadi dalam perjalanan pengejaran mobil itu kan kabur. Saya mengikuti arah ke Pantai Cerita, Pantai Anyer. Ya. Saya melihat mobil itu berhenti di Pantai Anyer, di Pasar Anyer. Saya mengecek Google Maps polsek terdekat karena sebelumnya saya sudah berkomunikasi sama ayah saya bahwa mobil ini berhenti di mana, kita ke polsek atau polres terdekat, kata ayah saya seperti itu. Kemudian mobil itu pun berhenti di Pasar Anyar. Di dekat Pasar Anyar ada Polsek Cinangka, sekitar 2 km dari lokasi mobil berhenti. Di situ ada petugas penjaga. Saya bilang, izin mohon bantuannya Pak, saya ini dari rental mobil. Mobil saya dibawa kabur sama orang, GPS sudah dicabut. Tinggal satu lagi GPS saya di sini. Saya minta pendampingan untuk mengambil unit saya. Bapak saya bilang seperti itu. Ya. Waktu itu dari petugas itu bilang, ini dari leasing ya, katanya seperti itu kan. Ya. Saya bilang, bukan Pak, saya bukan leasing. Ini saya bawa berkas-berkas, saya ini rental mobil, korban, mobil saya dibawa kabur. Saya bawa surat-suratnya, bawa BPKB asli, STNK asli, dan kunci serep. Ya. Karena STNK asli pun saya bawa, kalau rental mobil tuh saya nggak ngasih STNK asli, ada surat rentalnya, surat jalannya. Ya. Gitu. Saya ngomong seperti itu, kemudian dari anggota yang menjaga, baik saya koordinasikan dulu ke Kapolsek. Ya. Waktu Kapolsek, koordinasi ke Kapolsek, saya kan di depan pintu masuk Polsek. Mereka masuk ke dalam untuk konfirmasi untuk ke Kapolsek kemungkinan. Terus waktu itu malah dia bilang, gimana kelanjutannya? Maaf, saya nggak bisa mendampingi. Imbas kasus penembakan pos rental mobil, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto memutasi Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan bersama 2 anggotanya. Mutasi atau pemindah tugasan tersebut sebagai pemeriksaan khusus yang dilakukan Propam Polda Banten. Menindaklanjuti peristiwa adanya pelanggaran yang dilakukan Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan bersama 2 anggotanya, membuat Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto memutasi personil yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan surat telegram Kapolda Banten tentang mutasi personil di lingkungan Polda Banten dalam rangka pemeriksaan oleh bidang profesi dan pengamanan. Kapolda Banten secara tegas telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan Kapolsek Cinangka beserta 2 anggota lainnya terkait adanya dugaan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. TR yang ditandai Bapak Kapolda bahwasanya ada mutasi jabatan di lingkungan Polda Banten, yaitu Kapolsek Cinangka dan 2 anggota lainnya terkait dengan apa yang telah terjadi, yaitu pertanggungjawaban dan saat ini sedang nanti mutasinya di Yanma untuk proses pemeriksaan oleh Bitpropam. Sebelumnya seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di rest area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis dini hari. Korban tewas akibat luka tembak di bagian dada, sedangkan rekannya kritis lantaran terkena tembakan di bagian sisi perut saat akan mengamankan mobil miliknya. Setelah kasus penembakan yang menewaskan seorang bos rental mobil di Tangerang, Banten,
awal Januari lalu terjadi lagi penembakan oleh oknum TNI yang menewaskan 3 polisi di Tanah Lampung. Inside Story akan kembali usai jeda. Membidana para terdakwa oleh karena itu dengan terdakwa 1, pidana pokok penjara seumur hidup. Izin menyampaikan penyesalan kami terhadap kejadian menghilangkan nyawa seorang ayah, kepala keluarga dari korban. Kami tahu kami salah. Belum ada ketetapan tersangka dari pelaku. Kami bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Masih lekat diingatan soal kasus penembakan oleh oknum TNI yang menewaskan seorang bos rental mobil di Tangerang, Banten awal Januari lalu. Baru-baru ini terjadi lagi tragedi memilukan yang menimpa 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. 3 polisi tersebut tewas tertembak dalam sebuah operasi penggerebekan judi sabung ayam. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat anumerta untuk 3 anggotanya yang gugur saat bertugas. Inilah lokasi judi sabung ayam yang berada di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Pada Senin 17 Maret sekitar pukul 5 sore dilakukan penggerebekan di lokasi ini oleh belasan anggota polisi. Operasi penggerebekan dilakukan oleh Polres Waikanan dibantu anggota Satuan Samapta beserta Kapolsek dan anggota Polsek Negara Batin yang jumlahnya sekitar 17 orang. Setibanya di lokasi, belasan anggota polisi langsung ditembaki oleh orang tidak dikenal. 3 polisi gugur di lokasi kejadian karena mengalami luka tembak. 3 polisi antara lain Kapolsek Negara Batin Ibtu Sianto dan 2 anggota polisi lainnya, Bribka Petrus dan Bribda Galip. Dari hasil autopsi diketahui ketiga korban ditembak masing-masing 1 kali di area vital hingga menyebabkan kematian. Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lusianto terdapat luka di dada kanan dan proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Sementara anggota Polsek Negara Batin Aibda Anumerta Petrus terluka di mata sebelah kiri dan proyektil terdapat di tempurung kepala. Sedangkan Bribtu Anumerta Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan terdapat luka di sisi bibir kiri dan proyektil ada di tempurung kepala dan tenggorokan. Beberapa saat usai kejadian, seorang oknum TNI yang merupakan pelaku penembak 3 polisi saat melakukan gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung diamankan. Pelaku kini ditahan di Denpom Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut. Proses penahanan pelaku berjalan dramatis, pasalnya pelaku harus berpisah dengan keluarga, istri dan anak-anaknya yang masih kecil, bahkan masih bayi. Terlihat pelaku memeluk dan mencium bayinya sebelum akhirnya dibawa petugas. Sebelumnya beredar video pelaku yang sedang memamerkan senjata api miliknya sambil sesekali menembakkan senjata tersebut ke arah semak-semak. Untuk mengusut tuntas kasus ini, Polda Lampung dan Korem 043 Garuda Hitam membentuk tim investigasi gabungan. Dari lokasi kejadian, 1 pucuk senjata api laras panjang yang diduga digunakan oknum TNI Kopkaba Sarsyah untuk menembak 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung ditemukan tim investigasi gabungan. Senjata yang memiliki kaliber 5,56 mm ini ditemukan di semak-semak sekitar 5-6 km dari lokasi kejadian. Selain menemukan senjata api laras panjang,
tim investigasi gabungan juga menemukan 3 jenis selongsong peluru sebanyak 13 butir di sekitar lokasi kejadian. Kodam 2 Sriwijaya mengungkapkan hasil investigasi sementara. Diduga ada motif uang terkait sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota polisi. Temuan itu ditegaskan langsung oleh Kapendam Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan pihak Denpom. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Enggak polsek, Koramil. Yang jelas enggak mungkin juga ada yang tidak mendapat gitu. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah, ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman. Pasca memberikan informasi itu, Eko Syahputra Siregar mengaku mendapat teror dari orang yang tidak dikenal. Teror yang diterima berupa spam chat di aplikasi WhatsApp yang ditujukan ke Kapendam 2 Sriwijaya diduga dikendalikan secara otomatis. Teror tersebut diduga kekecewaan salah satu oknum yang merasa tidak suka saat dirinya memberikan statement di media diduga adanya aliran uang judi ke polisi terkait tewasnya 3 anggota kepolisian. Merespon pernyataan dugaan setoran uang sabung ayam di Polsek Negara Batin pasca gugurnya 3 polisi, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyatakan perlu adanya bukti terhadap rumor tersebut. Polda Lampung terus melakukan penyelidikan dan berkomitmen akan melakukan proses hukum yang tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti ada aliran dana judi sabung ayam di internalnya. Buat kami, ini harus dibuktikan. Datanya, faktanya mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Kemudian kalau memang ada datanya ada, sampaikan. Pasti kita akan tindak lanjuti, ya. Pasti akan kita tindak lanjuti. Buat Polri menangani anggotanya sendiri sudah biasa dan tegas dan lain sebagainya serta transparan. Helmi menegaskan isu yang berkembang tidak boleh mengaburkan peristiwa tragis yang merenggut 3 nyawa anggota polisi yang saat ini tengah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh tim gabungan investigasi. Dua oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung saat penggerebekan judi sabung ayam. Penetapan keduanya sebagai tersangka berdasarkan hasil investigasi tim gabungan. Kedua oknum TNI Kopka Basar dan Peltu Lubis resmi jadi tersangka sejak 23 Maret 2025. Penetapan tersangka keduanya dilakukan berdasarkan sejumlah bukti dari hasil penyelidikan yang dilakukan tim gabungan TNI Polri. Selain keduanya, seorang oknum anggota Brimob Polda Sumatera Selatan, Aibtu Kapri Sucipto juga jadi tersangka. Aibtu Kapri diketahui mengenal Kopda Basar dan yang bersangkutan juga membuat video undangan untuk kegiatan sabung ayam. Aibtu Kapri sudah ditahan di Mapolda Lampung. Sebelumnya Polda Lampung telah menetapkan seorang warga sipil berinisial Z dalam kasus judi sabung ayam yang menyebabkan 3 anggota polisi meninggal dunia. Z merupakan pelaku sabung ayam yang diduga sering berhubungan dengan aparat. Z ini yang orang sipil. Dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang, dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. Udah jadi tersangka jenderal, Jet itu. Kenapa? Yang jelas keberadaannya berada di TKP. Di sisi lain, pengacara Kondang Hotman Paris Hutapea menginisiasi keluarga polisi korban penembakan judi sabung ayam
untuk menyuarakan keluh kesah. Dengan berderai air mata, keluarga korban polisi yang ditembak oknum TNI mencurahkan kepedihan hatinya karena di tengah pengusutan kasus muncul tuduhan kepada para korban. Mereka mengaku kecewa karena para korban dituduh menerima imbalan dalam judi sabung ayam. Hotman Paris mengatakan tidak akan mencampuri urusan tuduhan penerimaan imbalan oleh para korban dalam kasus ini. Namun Hotman akan terus membantu menyuarakan keluhan keluarga korban agar kasus ini cepat diusut tuntas. Saya diajak jalan-jalan di tempat dia dinas. Ada 2 videonya. Ketika kami sedang menunggu dari hari Senin sampai hari ini 9 hari belum ada ketetapan tersangka dari pelaku. Kami bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Sedangkan adik saya itu polisi, Kapolsek 31 tahun. Dia mengabdi sebagai polisi. Adikku itu tidak neko-neko. Anda tahu sendiri sudah viral, adik saya miskin. Dia tidak punya rumah yang mewah. Kenapa adik saya setelah meninggal gugur di bulan suci Ramadan? Perintah atasan supaya memurkan sabung ayam, adik saya gugur. Setelah gugur difitnah dengan bermacam-macam. Fitnah, itu fitnah. Bukannya nggak ketemu bapak saya. Karena beliau kan dinas di negara Batin yang memang daerahnya lumayan terpencil. 1 tahun saya nggak bertemu bapak saya pulang bapak sudah kaku di ruang otopsi. Saya anak satu-satunya. 1 tahun saya mau pulang, bapak saya udah nggak ada. Ibu tahu kejadian penembakan apa yang ibu dengar? Apa katanya turun dari mobil ditembak, gimana? Yang kamu dengar apa? Kebetulan bapak saya kan diperintah Pak dari Polres, pihak Polres untuk membubarkan sabung ayam tersebut. Bapak saya menggunakan mobil pribadi bersama dengan anggota Polsek dan dengan anggota Polres itu datang untuk menggerebek sabung ayam tersebut. Bapak saya memang di paling depan Pak. Saat bapak saya keluar, bapak saya langsung ditembak. Langsung ditembak begitu turun dari mobil? Ya, saya dengar seperti itu Pak. Begitu ya? Saya mau keadilan yang seadil-adilnya untuk ayah saya. Ayah saya sudah meninggal masih difitnah Pak. Fitnah soal apa? Soal setoran, apapun itu. Saya tidak peduli hal itu Pak. Saya cuma mau keadilan buat ayah saya Pak. Jadi ini untuk diketahui bahwa Hotman 911 tidak akan mencampuri apakah ada setoran sebelumnya atau permainan uang di judi ayam tersebut. Kami tidak akan masuk ke ranah sana. Gak usah ada pihak-pihak yang ketakutan. Kami hanya memperjuangkan agar hukum diberlakukan, agar tersangka segera ditetapkan. Ya, mengenai tuduhan ada setoran, ada ini, kami tidak akan mencampuri. Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar menjelaskan kronologis penembakan terhadap 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Berikut ini cuplikan dialognya bersama Camar Haendah. Munisi pelongsong yang ditemukan di TKP ya, itu 3 jenis, maksudnya dengan ukuran yang berbeda-beda, 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Dan berikutnya untuk senjata yang diduga digunakan oleh oknum telah ditemukan, yang mana senjata yang ditemukan tersebut laras panjang dengan ukuran 5,56 mm kalibernya, kaliber senjatanya gitu.
Ya. Pak Eko, bisa Anda jelaskan bahwa sebelumnya pada statement Anda menyebutkan ini merupakan area Texas atau area hitam karena ditemukan banyak beredar senjata api rakitan. Apakah benar? Baik, terima kasih. Oke. Kalau kita mengupas kembali tentang historical ataupun kegiatan-kegiatan yang terjadi, bagaimana penemuan industri produksi senjata, terus pemusnahan senjata, terus dari masyarakat menyerahkan senjata, dan itu terjadi di tahun-tahun 2024, 2023, baik tahun-tahun sebelumnya. Artinya konstruksinya ini menjadi hal yang unik gitu terkait dengan senjata-senjata rakitan ini. Oke. Dan ini kan bukan berlangsung kali ini saja, sudah dalam kurun waktu yang cukup lama. Oke, baik. Istilah Texas itu sebenarnya juga dari masyarakat sekitar. Jika saya hanya bertanya saja, bagaimana pendapat saudara-saudara atau teman-teman? Ya, bagaikan Texas. Jadi saya hanya mengutip gitu. Saya ingin menyampaikan bahwa mari konstruksi berpikir, landasan berpikir kita agar terangnya kasus yang terjadi saat ini, kita harus menggarisbawahi bahwa mari tidak ada pelaku yang boleh lolos, terbebas dari jerat hukum. Ini landasan yang harus kita pegang dulu nih. Tidak ada pelaku yang boleh lolos, terbebas dari jerat hukum. Ya. Sehingga saya ingin menjelaskan kegiatan sabung ayam ini sesuai dengan hasil konferensi pers juga sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun. Ya. Hubungan antara pelaku yang dalam hal ini diduga itu adalah jabatan di Koramil. Sementara teman-teman dari kepolisian di wilayah tugas yang sama. Sepanjang ini, sejauh ini adalah mitra sebenarnya. Jadi antara Koramil, Polsek ini mitra. Artinya berkomunikasi, bekerja sama, saling support, memberi atensi. Nah, dengan jangka waktu yang 1 tahun, seyogyanya logika berpikir, pasti ya ada yang sama-sama diketahui. Terjadi ada pelaku-pelaku lainnya. Bisa juga tidak. Tapi dengan beberapa temuan kelongsong munisi yang 3 jenis, itu sangat ada peluang penyelidikan lebih lanjut terhadap senjata apa lagi ini selain 5,56 kalibernya. Oke, baik Pak Eko, bisa Anda jelaskan secara lebih rinci kepada kami dari hasil pemeriksaan terakhir apa sebetulnya yang dilakukan oleh 2 oknum TNI tersebut di lokasi sabung ayam tersebut? Oke, jadi di lokasi sabung ayam ini peserta ini unik sebenarnya, banyak, dan pesertanya juga dari luar daerah. Artinya tidak hanya dari Lampung. Pengakuan dari hasil konversi juga ada yang mungkin dari Palembang, ada yang bahkan dari Serang, Banten. Itu diketahui dari mana? Dari kendaraan-kendaraan yang ditinggalkan di TKP. Pelaku dalam hal ini anggota yang diduga sejauh ini ya bisa menjadi koordinatornya. Ya, deretan kasus penembakan yang melibatkan aparat menimbulkan pertanyaan mengenai aturan penggunaan senjata api oleh aparat. Inside Story akan kembali usai jeda.
membidana para terdakwa oleh karena itu dengan terdakwa 1, pidana pokok penjara seumur hidup. Izin menyampaikan penyesalan kami terhadap kejadian menghilangkan nyawa seorang ayah, kepala keluarga dari korban. Kami tahu kami salah. Belum ada ketetapan tersangka dari pelaku. Kami bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Hormat, kerja! Selain di Lampung, kasus penembakan oknum TNI juga terjadi di Aceh Utara. Korbannya seorang pedagang mobil tewas ditembak oknum anggota TNI. Berpura-pura ingin membeli mobil, pelaku menembak korban hingga tewas dan membawa kabur mobil korban. Jasad Hasfiani alias Imam, seorang agen penjual mobil, ditemukan terbungkus karung di semak-semak kawasan Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara. Hasfiani diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut. Korban dilaporkan hilang sejak Jumat 14 Maret 2025 saat hendak menjual mobil. Kejadian bermula saat pelaku berinisial Klasi 2 DI anggota TNI Lana Loksmawe berpura-pura ingin membeli mobil korban dan minta mengetes mobil. Tak lama warga Kruenge ke Aceh Utara mendengar suara letusan. Diduga korban ditembak terduga pelaku yang ingin membawa kabur mobil korban. Penyelidikan sementara itu tadi yang sudah saya sampaikan, motifnya hanya untuk menguasai mobil itu. Tidak ada penculikan atau apapun, tidak ada. Klasi 2 DI sudah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan POM Angkatan Laut. Kasus penembakan ini masih terus diselidiki POM Angkatan Laut. Hasil penyelidikan sementara, tersangka telah merencanakan pembunuhan untuk menguasai mobil korban. Sementara itu, senjata yang digunakan tersangka merupakan senjata rakitan yang diduga dibeli di Lampung. Dari Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Deretan kasus penembakan yang melibatkan aparat menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai aturan penggunaan senjata api oleh aparat. Pengamat militer Anton Ali Abbas menilai penggunaan senjata oleh aparat perlu diawasi. Berikut cuplikan dialognya bersama Camar Haenda. Penting untuk dilakukan investigasi. Kenapa misalnya mereka oknum TNI kok bisa mengakses senjata? Apakah ini senjata organik atau senjata mereka yang dijual secara bebas atau di pasar gelap gitu misalnya? Ini yang nanti butuh klarifikasi lebih lanjut. Karena kalau misalnya ini adalah senjata organik, maka pertanyaannya kok bisa mereka yang mengakses itu dan itu dibawa ke luar? Kalau sudah seperti itu, maka tentu nanti harus bisa misalnya pemeriksaannya adalah kepada atasannya. Kenapa atasannya tidak melakukan pengawasan? Karena bagaimanapun juga gitu ya, ada banyak pendapat gitu ya yang menyatakan bahwa tidak ada prajurit yang salah adalah komandan. Jadi penting juga untuk dilihat apakah ada kelalaian dalam hal ini. Kalau misalnya itu adalah senjata organik gitu. Ketiga, bagi saya ini kemudian menjadi rentetan ya, Mas Camar. Ada di kemarin yang tadi diberitakan ada di Aceh, lalu ada tembakan di Tangerang misalnya. Ini kan problem sebenarnya bagi saya adalah bagaimana pemenuhan kesejahteraan dari prajurit TNI yang ini lalai. Gitu. Saya nganggapnya ini lalai itu dipenuhi oleh negara. Ketika undang-undang TNI itu sudah memastikan bahwa mereka dapat kesejahteraan, tapi ternyata tidak. Dan sayangnya ketika kita bicara pembahasan undang-undang TNI, tidak ada satupun pembahasan, tidak ada satupun diskusi yang menyatakan bagaimana kita kemudian untuk ingin meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Bagi saya ini yang kemudian cukup bisa kita lihat dan bisa kita jadikan bahan evaluasi dengan kepala dingin untuk melihat kejadian yang terjadi di Lampung ini. Baik, Mas Ali, ini menarik dari yang Anda sampaikan bahwasanya salah satu aspek yang menyebabkan ataupun juga diduga
TNI melakukan hal ini karena masalah kesejahteraan. Berbagai pendapat ini menyebutkan bahwasanya lokasi sabung ayam ini di-backingi oleh TNI. Tanggapan Anda seperti apa melihat fenomena ini? Ya, sebenarnya backing-membacking itu seringkali itu oknum ya. Oknum yang punya akses terhadap senjata. Karena kalau kita, sipil yang tidak punya akses senjata, itu nggak bisa menjadi backing. Itu backing itu pasti mereka yang punya akses senjata, apapun itu institusinya, itu satu. Kedua, backing itu juga seringkali melibatkan adalah prajurit yang kelas bawah. Jadi kalau prajurit yang kelas bawah itu pasti bicara adalah bagaimana mereka memenuhi kebutuhan perut mereka. Dan itu bagi saya yang belum dipenuhi oleh negara. Dan seringkali negara kemudian lalai. Padahal misalnya konteks kerja mereka tuh berbeda dengan ASN. Mereka ini 24 jam, 7 hari, nggak pakai libur dan lain-lain. Tapi kesejahteraannya tidak memadai. Jadi mau tidak mau kemudian pasti akan mencari sampingan. Itu satu. Kedua, kita juga harus melihat bagaimana ternyata pengawasan yang sudah dibangun di tubuh TNI misalnya ternyata belum cukup sigap untuk mengawasi 24 jam per 7 tadi. Itu yang kedua. Ketiga, yang saya lihat juga adalah jangan-jangan selama ini mekanisme penghukuman yang ada di TNI untuk pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit itu tidak membuat efek jerah, justru menimbulkan impunitas. Gitu. Jadi ya udahlah paling juga nanti bebas dan lain-lain. Kenapa? Ya karena seringkali kan ada banyak tudingan gitu ya di kelompok-kelompok NGO melihatnya adalah ketertutupan proses peradilan militer. Karena itulah kemudian misalnya Undang-Undang TNI itu kan memandatkan ada revisi Undang-Undang Peradilan Militer yang itu tidak jalan sampai sekarang. Gitu. Ini yang bagi saya kemudian ada banyak faktor yang kemudian bercampur aduk dan kejadian seperti ini. Dan saya khawatirnya kejadian ini itu akan muncul di banyak tempat. Kenapa? Karena kita tidak pernah membahas tentang akar masalahnya. Kita selalu bicara tentang simptom. Oh, pelakunya kita tindak dan lain-lain. Enggak, kita nggak bicara tentang bagaimana kemudian memperbaiki sistem. Ya, tragedi-tragedi memilukan tersebut harus diakhiri. Jangan ada lagi korban berjatuhan. Pengawasan penggunaan senjata api mutlak dilakukan dan keadilan harus ditegakkan. Saya Syafaati Suryo undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.